Curahkan roh dan hikmat-Mu atas kami Bapa. Biar mata hati kami menjadi terang. Pagi ini kami dapat mengenal, memahami Kristus yang adalah Tuhan lebih dalam. Dan itu akan melahirkan rasa hormat, rasa takjub, penuh pengabdian, dan dedikasi dan ketaatan kepada Tuhan. Wahyukan diri-Mu, Tuhan sanggup bekerja lebih dari apa yang dapat kami pikirkan, kami doakan, dan ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Sehingga tidak ada satupun yang Tuhan tidak jamah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Iya, tadi ada sedikit kaget saya karena kok rame-rame, ternyata Ibu Gideon tadi tidak sadar. Langsung saya masuk ke kamar dan saya gunakan otoritas Tuhan dan saya katakan dalam nama Yesus, roh maut, keperintahkan pergi dan roh kesadaran pulih kembali. Langsung direspon, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Langsung saya tinggal. Dan saya percaya bahwa otoritas yang tertinggi yang telah Yesus miliki telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, judulnya adalah ketaatan iman. Saya ingin mengajak saudara hari ini betul-betul mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dan kita akan melihat iman kita akan diperlengkapi. Rasul Paulus dia mengatakan, aku memperlengkapi apa yang kurang daripadamu tentang iman. Iman itu berisi sebuah kebenaran dan mari kita akan bukakan Alkitab lebih lengkap lagi Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Kita akan baca di sana anugerah Tuhan supaya kita bisa mengerti ya. Roma pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 27 ini adalah konteksnya ya. Pagi ini Pendeta Muda Daniel ada pelayanan bersama dengan tim ke Tanjung Mojo, kita doakan supaya di sana juga mengalami anugerah. Kita akan baca bersama-sama Roma 16 ayat 25 sampai 27. 2, 3, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa di dalam perjanjian kasih karunia iman memegang peranan penting. Allah bekerja begitu dahsyat, menjanjikan banyak perkara untuk kita alami, tapi itu sampai kepada kita alami, itu namanya iman. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat Tuhan sudah melengkapi saudara dengan iman. Seringkali banyak orang Kristen imannya tidak lengkap. Bahkan hamba-hamba Tuhan imannya tidak lengkap. Ada hamba-hamba Tuhan yang hanya menekankan satu aspek, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan diberkati. Iya, tapi aspek lain kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya tapi juga menderita. Tidak dimunculkan. Akhirnya apa? Terjadi ketidakseimbangan. Lah, hari ini Tuhan ingin memperlengkapi iman saudara dengan isi kebenaran iman. 2 minggu yang lalu minggu pertama saya menyampaikan firman bahwa segala sesuatu yang Allah sediakan sampai kepada kita dan kita alami dengan berlimpah-limpah hanya oleh iman. Dan iman itu adalah
Sumbernya kita tahu firman apa yang Dia janjikan. Berdasarkan keyakinan dari apa yang Dia janjikan, kita minta tidak lagi ragu-ragu. Katakan amin. Maka saya ketika tumpang tangan, saya katakan roh maut pergi. Aku lepaskan roh kesadaran. Saya punya keyakinan. Ketika saya berkata-kata, roh Tuhan bekerja. Saya tidak punya kebimbangan sedikit pun. Begitu saya lepaskan doa langsung, haleluya, haleluya. Hal yang sama harusnya terjadi dalam hidup saudara sehari-hari. Itulah iman. Iman itu sumbernya adalah pengetahuan dari apa yang Tuhan janjikan, yang telah dilakukan. Yang kedua yang saya sampaikan adalah iman itu melahirkan kerinduan. Iman yang tidak melahirkan kerinduan itu masalah emosi semangat. Itu bukan iman, itu hanya pengetahuan kayak belajar ilmu bumi, ilmu ukur, geologi dan lain sebagainya. Iman itu kuasa. Dan yang ketiga, iman itu harus disertai dengan sebuah keinginan yang kuat. Apa beda antara kerinduan dan keinginan? Kerinduan itu ada di alam dimensi perasaan, keinginan yang kuat itu dimensi kehendak. Itu pilihan yang menetap. Ketika saudara menginginkan, menghendaki, itu harus terjadi apa yang Tuhan janjikan. Iman saudara tidak ada hambatan akan memegang janji Allah dan Tuhan bekerja. Tuhan berjanji luar biasa, aku akan menaruh rohku dalam batin mereka. Aku akan membuat mereka mentaati segala perintahku dan hidup di dalamnya. Di atas apa yang Dia janjikan, saya menaruh iman. Saya percaya Tuhan, Engkau membuat aku taat. Saya percaya pertama, Kau membuat aku taat. Aku merindukan Tuhan. Paulus katakan, aku merindukan supaya aku tidak gagal memenuhi panggilan Tuhan. Aku tidak menjadi batu sandungan. Dan akhirnya aku menghendaki, aku menyatu, aku memiliki pilihan yang kuat. Hal itu harus terjadi. Itu iman. Istri saya melengkapi, iman itu adalah melihat dan iman itu berkata-kata. Jadi kalau ada orang menulis di status WhatsApp atau Facebooknya kata-kata negatif, dia juga beriman. Tetapi salahnya adalah objek imannya bukan Kristus dan solusi jalan keluarnya, tapi fokusnya adalah kehancuran dan kegagalan. Harusnya kata-kata kita, ekspresi kata-kata kita itu adalah ekspresi ilahi, ekspresi yang dibangun di atas kebenaran Tuhan. Dan hari ini ketaatan iman, iman yang hidup, iman yang benar, iman yang ditunjukkan melalui perbuatan, perkataan, dan tindakan. Iman di sini bukan persetujuan intelektual. Iya, saya percaya. Yakobus berkata, iblis pun percaya dan gemetar. Tapi dia tidak mengalami perubahan hidup yang signifikan. Iman itu bukan sekedar pengakuan lidah. Iman itu bukan sekedar pengetahuan. Iman itu bicara masalah sikap hati, sikap batin yang mempengaruhi seluruh totalitas hidup kita. Lah, saya ingin mengajak saudara, saya ingin melengkapi isi iman anak-anak Tuhan supaya imannya itu selaras dengan firman. Tolong bukakan Roma 10 ayat yang ke-9. Supaya saudara mengerti ayat ini. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata diselamatkan jelas, ini sudah kita tahu. Ini adalah kalimat pasif, jadi kita menerima karya dan pekerjaannya.
Tetapi mari kita lihat di sini, ini isi iman yang benar. Ketika isi iman kita ini tidak lengkap, tidak utuh, tidak benar, maka itu akan membuat perilaku kita tidak benar, kata-kata kita tidak benar. Orang yang suka gosip itu dia tidak memiliki iman yang benar. Tapi saya bersyukur di sini tidak ada yang suka gosip. Di sini adanya adalah orang-orang yang suka mendiskusikan firman lewat care group. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, diselamatkan ini artinya lengkap dan utuh. Diselamatkan ini bukan hanya kalau mati masuk surga, itu sangat luar biasa. Diselamatkan ini kalau saudara melihat kerangka keselamatan itu dari awal permulaan Allah menciptakan manusia pertama. Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Harusnya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya mengekspresikan citra dan pekerjaan Allah. Dosa telah memporak-porandakan tujuan Allah. Kejadian 1 ayat 26 Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Kejadian pasal 5 Allah menciptakan manusia segambar dengan Adam sebagai orang berdosa. Telah terjadi kerusakan total. Lah, tujuan makna keselamatan adalah Tuhan ingin mengembalikan, memulihkan kita sebagai ciptaan baru, dicipta segambar dengan Kristus. Maka ketika saudara berjalan dari ketaatan kepada ketaatan, saudara akan mengalami kepenuhan hidup sebagai gambar Kristus. Kata-kata saudara penuh kuasa. Kata-kata Yesus hanya berkata begini, Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Satu kata Yesus cukup menggoncang dunia neraka. Seharusnya kata-katamu dan kata-kataku menggoncang dunia neraka. Kami sedang berdoa supaya peperangan antara Amerika, Israel dan Iran segera berhenti. Karena ini dampaknya masalah ekonomi global. Kalau sudah bahan bakar itu tidak terkendali, itu bisa merusak struktur. Itu bisa merusak sosial, kekacauan terjadi di mana-mana. Saya berani berdoa dari mana? Di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama bahwa raja-raja tunduk kepada Yesus. Maka di atas apa yang dia wahyukan, saya berdiri, Tuhanku berkuasa atas Presiden Amerika Trump, atas Perdana Menteri Israel, atas Presiden Iran. Dan Engkau adalah Allah perdamaian. Jadi kita bukan hanya melihat rohani, kita juga ingin melihat secara global bagaimana geopolitik, bagaimana ekonomi dan lain sebagainya. Nah kita diberi otoritas, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Nanti saudara lihat sebentar lagi ada negosiasi dan sebagainya. Dan kata kuncinya adalah nanti Selat Hormuz itu adalah jalan perekonomian untuk bahan bakar di seluruh dunia, sebagian besar itu melewati Selat Hormuz itu. Biar segera dibuka dan akhirnya apa? Semua harga stabil sehingga Injil dapat leluasa diberitakan. Lah saya ingin mengajak saudara hari ini. Jikalau engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, artinya Yesus menjadi juru selamat. Tetapi penekanan iman di dalam jemaat mula-mula adalah Yesus Tuhan dan dia juru selamat. Di dalam Alkitab, juru selamat itu ada kira-kira 16 kata juru selamat. Tapi kata-kata Yesus Tuhan ada 450 lebih.
Jadi isi iman, karena isi iman itu menentukan perilaku. Isi iman yang benar untuk mengalami keselamatan adalah saudara harus dengan segenap hati, segenap batin mengakui Dia adalah Tuhan. Kurios, penguasa satu-satunya yang berkuasa di surga, di bumi. Dia pusat penyembahan, Dia pusat pelayanan pengabdian. Dan Dia adalah pusat ketaatan kita. Kita harus sampai di situ isi iman yang benar. Jangan terlalu menekankan juru selamat lebih daripada Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan itu 450 kali lebih. Jadi kita harus tahu, ketika saya membelajar Alkitab, bagaimana pertobatan Paulus. Ketika dia mendapatkan surat dari imam-imam untuk pergi ke Damsyik, sekarang Damaskus, untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Di tengah jalan dia melihat sebuah sinar yang lebih terang dari sinar matahari. Langsung feelingnya Paulus tahu itu bukan sinar biasa. Ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Apa kata Paulus? Siapa engkau Tuhan? Karena yang dilihat itu jauh melebihi yang manusiawi ini. Aku Yesus yang kau aniaya. Apa respon Paulus? Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Inilah iman yang benar. Iman yang Tuhan akan menyelamatkan seluruh aspek hidup kita. Tuhan ingin menyelamatkan ekonomi kita. Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kita. Tuhan ingin menyelamatkan karakter kita. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh aspek hidup kita. Pertama-tama saudara harus keluar dari batin kita sebuah keyakinan engkau Tuhan. Maka akan mengalir sebuah respon Tuhan, kalau begitu apa yang harus aku lakukan. Ini kekristenan yang benar yang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Bahkan doa saya begini, kalau aku hidup ini Tuhan, harus berguna bagimu dan kerajaanmu dan gerejamu. Kalau aku hidup tidak berguna, panggil pulang saja. Karena akan mencemari gereja. Itulah keberanian iman saya. Tuhan tidak akan memanggil saya pulang segera sebelum saya menyelesaikan tugas. Banyak orang membanggakan kesehatannya. Apa arti kesehatanmu dengan pewahyuan Yesus adalah Tuhan? Artinya totalitas serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Abdikan dirimu kepada Dia, layani Dia, agungkan Dia. Wah, kalau begitu semua jadi pendeta, tidak. Utamakan Dia, prioritaskan Dia. Kondisikan keluarga saudara untuk takut akan Tuhan. Bapak-bapak, engkau sebagai kepala keluarga, berfungsi sebagai imam, nabi, dan pemimpin raja. Engkau harus bisa mengkondisikan keluargamu, itu ada tanggung jawabmu. Yang berdosa Hawa, yang diminta pertanggungjawaban pertama adalah Adam. Bagaimana suami-suami dapat membawa keluarganya seperti Yosua. Hei umat Israel, pilihlah beribadah kepada ilah-ilah atau kepada Allah. Aku, pertamanya aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Maka para suami, jadilah teladan iman bagi keluargamu. Pastikan anggota keluarga, istri, anak-anakmu tahu persis bahwa bapakku ini takut akan Tuhan. Bapakku ini hormat akan Tuhan. Anak-anak akan berubah. Anak-anak akan rohani luar biasa. Padahal kalau kita tidak menjadikan Yesus Tuhan, dan kita menjadikan diri kita Tuhan, saudara sudah hidup 50 tahun, 30 tahun, saudara hanya ingin mengikuti keinginan diri sendiri, apa
apa yang dapat dunia berikan? Apa yang dapat dunia berikan? Dunia hanya bisa membuat engkau makin merosot, makin merosot, makin merosot, makin merosot. Bahkan kalau tidak waspada makin buat kita jauh dengan Tuhan. Mungkin engkau masih beribadah. Mungkin engkau masih setiap minggu beribadah. Tapi pertanyaannya, apakah kau menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan, penguasa mutlak dalam hidupku? Ini tantangan bagi kita. Dan terutama firman ini tantangan bagi saya. Dan kita dipanggil untuk taat kepada iman. Apa artinya? Apa maknanya? Jadi saudara kekasih, Rasul Paulus berkata dalam Roma ini pasal yang pertama ayat 5 berkata begini. Tuhan panggil aku jadi rasul untuk menuntun bangsa-bangsa percaya dan taat kepada namanya. Namanya siapa? Raja di atas segala raja. Jadi jangan sampai terlambat karena iblis mencoba menghambat dan memperlambat respon saudara. Bersyukurlah kalau engkau masih waspada, sehat, punya pikiran yang cemerlang, bisa meresponi, bisa membedakan makanan ini asin atau tawar, bisa membedakan ini baik atau jahat. Responi Tuhan dengan baik. Jangan sampai saudaraku, responmu sangat terbatas. Ini yang seringkali dilayani Dr. Yuniarti. Ketika orang sedang koma, diberitakan Yesus, dia menangis, tapi responnya terbatas. Saudara yang masih punya kebebasan ini, responi Tuhan dengan total. Saya berkata, Tuhan, aku ingin total saja Tuhan. Dunia toh hanya seperti ini. Dunia hanya bisa menjanjikan, tapi tidak bisa memberikan kepuasan. Lah hari ini kembali kepada slide kita akan lihat hari kita dalam perjalanan rohani kita pada pagi hari ini. Ketaatan iman, saudara kekasih. Dalam bacaan kita tadi Roma, udah kita akan lihat saudaraku, ini. Oke. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan itu harus mentaati perintah dari luar untuk supaya dikasihi Allah, diberkati Allah, dimuliakan oleh Allah, harus mengikuti perintah dari luar, yaitu hukum yang ditulis di loh batu atau hukum yang ditulis di kitab. Saudaraku, inilah isi perjanjian lama. Supaya mereka mencapai posisi benar di hadapan Allah, dikasih Allah, diberkati Allah. Harus berjuang, berusaha untuk mentaati hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi pengalaman Alkitab mengatakan itu hanya menghasilkan kegagalan, rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa terhukum, rasa terhakimi. Lah hari ini bagaimana umat Tuhan perjanjian baru? Ketaatan saudara bukan berusaha mentaati hukum yang dari luar, yaitu firman yang tertulis di dalam kitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Sebab 2 Korintus 3 berkata, hukum huruf yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Huruf hukum yang tertulis di dalam Alkitab kita itu mematikan, artinya apa? Ketika saudara berusaha untuk mentaati hukum-hukum yang ada, hukumnya tidak salah, tapi aku yang bersifat daging itu sudah tidak bisa connect lagi. Tidak mungkin bisa taat kepada perintah Tuhan. Makanya Roma 7 mengajarkan kepada kita, orang Kristen yang masih di bawah Taurat, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku membuat aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Jadi saya ingin memperlengkapi iman saudara begini. Kedagingan kita yang kita warisi dari Adam itu
sudah disalibkan. Katakan amin. Sudah mati, amin. Mati itu bukan berarti lenyap. Sekali lagi, mati itu bukan berarti lenyap. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, pada waktu kamu memakannya, kamu pasti mati. Itu ketika Hawa makan itu bukan Hawa lenyap. Mati itu artinya terpisah. Ketika mati kekal di neraka terpisah dari Allah. Lah, kedagingan kita telah mati. Itu bukan berarti lenyap. Di dalam hidup saudara ini, ada yang namanya ciptaan baru manusia rohani kita, manusia roh kita. Ini manusia baru kita. Dan ini berlaku hukum begini, saudaraku. Saudara bisa menangkap. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi sekarang secara rohani aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu berarti bukan aku yang mengatur hidupku, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Dan hidup, seluruh kegiatan hidup yang aku jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku, begitu mengasihi aku dan rela menyerahkan nyawanya untuk menebus aku. Hidup yang baru ini tidak pernah bergantung diri sendiri. Hidup yang baru ini diciptakan hanya untuk bergantung Kristus. Katakan amin. Makanya Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Ketika saudara keliru dan salah pemahaman, engkau mengandalkan diri, maka daging itu muncul lagi. Dan daging ini busuk sekali, saudara. Sangat egoistik. Saya kalau Tuhan bukakan mata rohani saya tuh, mengerikan. Ya, udah egoistik, najis, kotor, tidak bersih, tidak ilahi. Makanya yang paling saya takutkan kalau saya tergoda bergantung diri sendiri. Makanya saya menyediakan waktu, mendedikasikan waktu untuk terus bergantung kepada Tuhan. Maka berlakulah hukum Allah akan bekerja di dalammu, membangkitkan kemauan, sekaligus memberikan kesanggupan untuk melakukan perintah-perintahnya. Katakan amin. Itu hanya bekerja oleh iman. Ini kuncinya iman. Saudara harus mengerti, kalau saudara tidak mengerti dengan benar-benar kasih karunia rugi. Saudara sudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa, tapi saudara tidak mengalami anugerah. Nah terus bagaimana Pak solusinya? Ada care group. Ada care group saudaraku. Saudara ikut kelompok di sana untuk diskusi tentang pemahaman kebenaran apa yang disampaikan hari Minggu. Lah hari ini saya ingin mendorong saudara. Ketaatan saudara dan saya berbeda jauh dengan ketaatan perjanjian lama. 1 Yohanes 5 dikatakan perintah-perintahnya itu ringan. Ya. Perintah-perintahnya itu ringan sebab iman itulah yang mengalahkan dunia. Justru saya kasih tahu di dalam kasih karunia, hidup yang paling berat itu bukan taat. Hidup yang paling berat itu kalau tidak taat, katakan amin. Ketika tidak taat, struktur keluarga kita hancur berantakan. Kita tidak mengalami janji-janji Tuhan yang signifikan dan luar biasa. Kita tidak akan bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Kedagingan kita masih mendominasi, menguasai kita. Itu sangat kuat. Mari pada pagi hari ini, ya, saya mau bagikan ini dari hati saya yang terdalam. Hanya satu tujuan saya dalam tanggung jawab saya dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Itulah penggembalaan saya. Tuhan bukakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, 10. 11, 12, 14 katakan. Tidak ada di antara kita yang hidup bagi diri sendiri.
Kalau kita hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit. Jadi yang dimaui Allah Bapa adalah menjadikan Yesus Tuhan. Tuhan, Sang Penguasa mutlak. Saya berdoa hari ini supaya roh takut akan Tuhan turun atas saudara. Sehingga tidak ada satu jemaat pun yang main-main dengan kehidupan ini. Sebab apa? Saya tahu saudara di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan, iblis mencoba untuk menarik engkau jauh dari Tuhan. Tetapi doa saya, Tuhan menarik engkau lebih dekat dengan Dia. Orang Kristen yang masih memiliki mentalitas budak atau roh perhambaan, ini bahaya. Kalau saudara baca Galatia 3 dan 4, Rasul Paulus menjelaskan Abraham, di rumah Abraham itu ada 2 anak. Yang satu adalah Ismail, itu adalah Gunung Sinai, Yerusalem sekarang. Yang kedua adalah Ishak, itu Yerusalem baru. Ibunya disebut ibu merdeka. Yang anak Ismail itu ibu hamba. Nah, dua-duanya ada dalam gereja Tuhan. Dan Tuhan Paulus katakan, usirlah itu hamba dan anaknya Ismail. Roh perhambaan ini beda begini loh. Mentalitas budak sama anak beda. Budak itu disenangi, dikasih oleh tuannya, mendapatkan senyuman berdasarkan kinerjanya. Jadi kalau dia gagal, dia takut dipecat, dia takut diusir. Tapi anak mendapatkan senyuman bapaknya oleh karena posisi, katakan amin. Saudara punya anak masih kecil, balita, lucu-lucunya ya. Lucu-lucunya begitu. Wah, dia sedang latihan untuk menggambar. Wah, dia bangga, dia pamer sama orang tuanya. Dia ambil itu alat penggambar, dia gambar itu tembok, dilukis diurat-urat. Orang tuanya bangga. Anakku pinter, bisa melukis, nanti dicat lagi. Tapi kalau orang lain melihat, apa tidak ada maknanya bagi bapaknya sendiri. Oh itu maknanya luar biasa. Anak mama ini ya, si oma ini dikasih WhatsApp oleh cucunya, Siu. Tapi tidak ada kata-kata yang bermakna. Pokoknya dia kirimkan. Kadang-kadang Isio ngasih message lewat kata-kata. Kalau itu bisa ditangkap. Tapi kalau hurufnya kacau, sekarang sedang dikasih belajar untuk membaca. Bagi orang lain mendapatkan WhatsApp itu, apa itu? Tapi karena ada hubungan, oh itu berharga. Engkau ini putra Allah, putra Bapa. Bapak itu sebetulnya sangat merindukan, membanggakan saudara. Maka saya mendorong hari ini, posisimu sebagai putra, engkau ahli waris. Maka jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Selanjutnya, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya dengan iman, kita menerima dan memahami identitas baru kita dalam Kristus. Identitas baru kita ini beda dengan konsep dunia. Konsep dunia itu dia melakukan sesuatu untuk membangun identitas image. Makanya orang dunia itu capek ganti ini hanya untuk membangun image, identitas gambaran diri. Bagi kita tidak. Identitas yang kita terima adalah anugerah semata-mata. Rahmat Tuhan semata-mata sebagai putra-putra Allah. Dan saudara kasih di dalam Kristus, saudara betul-betul manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu itu bukan berarti lenyap. Sudah berlalu itu artinya saudara tidak lagi dikuasai oleh daging.
Engkau oleh kuasa roh bisa menolak keinginan daging. Tapi kalau saudara mulai bergantung diri, mencari kesenangan diri, daging bermunculan lagi. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Selanjutnya, manusia baru kita adalah kehidupan roh kita. Jadi, perilaku tidak menentukan identitas, tapi identitas kita yang baru akan menentukan perkataan perilaku kita. Makanya saudara dengan iman, terimalah identitas baru saudara dalam Yesus, penuh pemahaman, penuh pengertian, penuh pengetahuan batin, artinya keyakinan. Identitas kita baru hanya berdasarkan anugerah semata. Kita yang percaya Kristus telah menerima kebenaran Kristus sebagai identitas kita. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21, saya tadi dalami sedikit ya di waktu duduk memuji Tuhan tadi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita apa? Dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani itu dikaiosune, theo. Dikaiosune itu adalah bentuk noun kata benda. Theo itu genitif, itu adalah milik, pasti diterjemahkan of. Jadi bahasa Inggrisnya adalah righteousness of God. Jadi dengar identitas saudara, engkau di hadapan Allah adalah kebenaran Allah. Katakan amin. Katakan sebelahmu, engkau adalah kebenaran Allah di bumi ini. Bayangkan. Jadi Allah yang benar, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah yang telah rusak oleh dosa, dipulihkan kembali dan kebenaran Allah itu sekarang dianugerahkan kepada saudara sehingga dunia bisa melihat kebenaran Allah lewat hidup anak-anak Tuhan. Lah, kebenaran identitas, kebenaran Allah diberikan di dalam roh kita. Lah ketika roh kita ini kuat, makanya tujuannya adalah roh Tuhan itu berkuasa atas kita, menguatkan roh kita sehingga manusia baru kita ini bertindak penuh dengan otoritas, berdaulat penuh. Karena saya benar, maka saya menaklukkan segala keinginan tubuh, keinginan jiwa ketika iblis mencemari dengan hal yang tidak benar. Dan saya benar, ketika saya terus terhubung dengan Tuhan, saya punya kekuatan. Tidak harus mengikuti dosa dan keinginan daging. Tapi dosa bukan mati, dosa masih menggoda. Mati, maka dari itu, di mana area-area yang membuat dosa muncul, jauhi. Karena dosa masih bisa menggoda. Kedagingan itu bukan lenyap. Kedagingan itu ada di dalam kemanusiaan kita. Kalau saudara hidup dengan menggantungkan kepada kemanusiaan, hikmat diri, opini diri, daging kembali bekerja. Mengapa saya terus bagikan kasih karunia dari segala aspek? Saya tidak tertarik dengan menyampaikan yang baru. Saya tertarik saudara menghayati hidup yang baru. Saudaraku, saya tertarik untuk saudara menjalani hidup yang baru. Rumah tangga saudara penuh anugerah Tuhan. Kau bersih, murni, suci, ilahi. Ya. Indah sekali saudara kekasih. Itulah identitas kita. Jadi kalau saudara berkaca gitu, katakan, hai John, engkau adalah kebenaran Allah yang ada di bumi. Kebenaran Allah yang tidak kelihatan sekarang telah dianugerahkan kepadamu. Dan roh kita, manusia baru kita yang benar, harus dikuatkan oleh Roh Kudus supaya berkuasa untuk menolak yang daging, keinginan daging dan dosa, pada saat yang sama untuk mengekspresikan sifat baru kita yang dicipta segambar dengan Allah. Satu contoh, dengar, saudara dan saya berkata dengan iman berkata, bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Katakan amin. Saudara tahu maknanya itu.
Hidupmu yang baru itu adalah hidup Kristus yang sudah dimuliakan. Jadi hidupmu yang baru hidupnya Yesus. Tapi engkau bisa tergoda pakai hidupku lagi bisa. Sehingga daging bermunculan. Ketika saudara menyerahkan diri seperti ranting melekat pada pokok anggur. Dan engkau menjalani hidupnya Yesus. Maka hidup kudus itu normal. Hidup taat itu normal, melayani itu normal, mengampuni itu bahagia. Karena itu hidupnya Yesus. Justru hidup Yesus ini akan menderita kalau kita tidak mau mengampuni, menyimpan kesalahan, tidak mau melayani, egoistik. Itu yang batin kita ini menderita, tidak cocok, saudara kekasih. Mari saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini. Ketaatan iman berdasarkan iman, identitasmu seperti Kristus. Amin. Nanti penerapannya saya ingin menjelaskan secara sederhana. Mari kita bersama-sama mengajak saudara menerima fakta ilahi ini. Ini sudah saya ulang-ulang, seringkali kita belum ngeh. Ada momentum-momentum tertentu Roh Kudus baru membuat kita ngeh. Sesungguhnya di hadapan Allah saudara dan saya benar dan kudus. Kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Oleh karena Yesus. Jadi sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah disediakan. Kelak akan tiba saatnya Yesus mati dan bangkit. Dan orang yang percaya kepadanya di hadapan Allah kudus dan benar. Tidak bercacat celah. Saudara, saya bukan lagi sebagai orang berdosa atau kurang kudus dan berusaha untuk menjadi kudus. Ini konsep hamba. Saudara jangan berkata begini, saya kurang kudus. Ya, walaupun tinggal di Kudus, tapi kurang kudus. Berarti saudara tinggal di Demak. Kurang kudus. Padahal sudah di kudus. Jangan ada yang satu pun berpikir saya ini kurang kudus, kurang layak. Tapi hari ini, terimalah anugerah ini. Engkau kudus, engkau benar, engkau suci, engkau saleh, engkau murni. Itulah identitas di pemandangan mata Tuhan. Tuhan melihat engkau kudus. Kalau engkau melihat dirimu, saya orang berdosa, saya kurang kudus, maka perilakumu akan menunjukkan kurang kudus. Yang heran sudah tinggal di kota kudus tapi kurang kudus. Berarti engkau belum tinggal di kudus. Haleluya. Engkau ini bukan sedang mencari kemenangan, engkau lebih dari. Ketika saudara tahu berdiri kokoh, makanya saya pernah khotbahkan Kolose 2 itu, supaya kamu makin kuat, makin teguh di dalam iman sesuai yang diajarkan kepadamu dan hatimu melimpah. Jadi saudara makin kuat kokoh, saya lebih daripada pemenang, saya kudus, saya benar, saya suci di dalam Tuhan seperti Yesus. Ketika kedaginganmu coba dibangkitkan oleh iblis, oleh dunia, oh ngeri, dunia itu ngeri. Dunia bisa membangkitkan daging saudara dan saya. Hal ini dapat kita alami hanya dengan iman. Jadi hari ini terimalah dengan iman. Ini fakta ilahi. Engkau merasa atau tidak merasa fakta ilahi di hadapan Allah. Engkau kudus, bersih, tidak bercacat celah. Katakan amin. Engkau lebih daripada pemenang. Bayangkan engkau telah dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa itu bicara masalah apa? Itu pusat pemerintahan Kristus, itu pusat otoritas. Engkau harusnya hidup dalam kuasa roh, kemampuan roh, dan hidup dalam otoritas ilahi, sehingga engkau berdaulat penuh dalam hidup saudara. Tidak kau izinkan sedikit pun musuh dari luar masuk. Dan kau tidak perlu terganggu dengan hal di luar saudara. Ingat, penghiburanmu datang dari dalam. Sukacitamu dari dalam, promosi dari dalam, diberkati dari dalam. Semua yang kau butuhkan dari dalam, katakan amin. Karena Yesus ada di dalammu, maka jangan menggantungkan hidupmu dengan hal-hal di luar diri kita. Semua akan berubah. Maka orang melihat saudara ini, wah kokoh banget ini, kuat. Iya, karena bersandar kepada Tuhan. Wah,
Nah ini akan saya jelaskan sedikit. Antara dalam Alkitab itu selalu ada kata indikatif sama imperatif. Ya, hypergrace hanya menekankan indikatif, bahkan tidak berani menyebut imperatifnya, perintahnya. Indikatif itu fakta. Karena kita adalah umat yang benar dan kudus, ini indikatif. Ini fakta ilahi yang kau terima karena anugerah. Jadi di dalam Kristus indikatif itu fakta ilahi kau benar, kudus, suci, mulia seperti Kristus. Maka Tuhan memerintahkan begini, kamu telah mati bagi dosa, itu fakta, indikatif. Imperatifnya, serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Jangan biarkan dosa berkuasa lagi. Mengapa? Karena kamu sudah mati bagi dosa. Maka engkau harus mulai tidak ada hubungan dengan dosa. Mati bagi dosa itu bukan berarti dosanya mati. Dosa masih menggoda. Mati bagi dosa artinya terpisah dari dosa. Dulu dosa itu Tuhan. Sekarang dosa itu ada dalam kekuasaan kita. Di dalam kuasa roh. Seperti saudara kekasihlah, ini saudaraku, ketaatan iman itu seperti ini. Ya, ini sudah sering saya berikan mobil. Ya. Mobil saya itu enggak tahu itu ada sampai 200 km per jam. Saya pernah di jalan tol itu 150, 160. Ya. Begitu itu, jadi di mobil saya itu ada alarm khusus. Begitu 160, tidak usah saya suruh alarmnya bunyi sendiri. Mas, pelanin. Itu alarm. Kalau saya tidak manut, dalam rumahku tidak dimasakkan nanti. Pelan, saya pelan lagi. Saya lihat kalau tidur, dia rasanya bisa bedakan antara 140 sama 180. Sambil merem kok bisa lihat, padahal enggak lihat. Kurangi. Nah saya bilang, saya nyopir siapa? Aduh, memang mobil saya itu penuh komputerisasi yang luar biasa, saudara kasih. Lah saya ingin mengajak saudara hari ini, di dalam mesin itu bisa lari 200 km dan ada rem ABS, ya rem yang cakram yang bagus. Tetapi keputusan untuk saya lari berapa itu masih pilihan saya. Mesin di mobil itu memberi fasilitas. Juga rem itu memberi fasilitas yang canggih itu ketika saya rem, dia bekerja. Dia bekerja karena keputusan saya. Lah, kalau Tuhan itu bekerja karena iman. Amin. Tuhan di dalam saudara itu bekerja hanya karena iman. Dan iman itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Kan sama ini contoh analogi yang sederhana ini. Jadi ketaatan yang diberkati Tuhan, kuasa Allah menopang itu harus saudara tahu. Ada di dalam kita bukan mesin mobil. Ada kehidupan Allah yang sanggup membuat engkau taat sesuai dengan pilihan saudara. Ketika ada cobaan, godaan dosa sehebat apapun, engkau bisa memberikan fasilitas untuk menghentikan itu. Kalau engkau berkata, aku menolak. Jadi ketaatan kita ini bukan aku kurang kudus supaya jadi kudus. Aku sudah kudus, maka ketika ada godaan untuk tidak kudus, pencemaran, aku memilih yang kudus. Ketika saya memilih yang kudus, kuasa Allah akan menopang keputusan saya sehingga saya mampu. Ketika saudara naik jalan kaki ke Jakarta, saudara bisa setengah bulan. Tapi kalau engkau naik mobil sekarang lewat jalan tol 5 jam, 6 jam. Artinya ketika kau naik mobil ditopang oleh mesin mobil yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika engkau tahu identitas saudara dan bertindak di atas identitas saudara, kuasa Allah bekerja yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin.
Maka saudara di tahun 2026 ini, saudara menjalani hidup Kristus, mengekspresikan Kristus yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Terus ketaatan pada hukum Taurat ini perjanjian lama pasti akan gagal karena kita mengandalkan kekuatan diri. Ketaatan yang diberkati Tuhan adalah ketaatan iman. Kita yang telah mati, ini sebagai contoh ya untuk penerapan. Saudara saya telah mati bagi dosa, itu Roma pasal yang ke-6, 5, 6, 7 sampai 11. Engkau sudah mati bagi dosa. Ingat, engkau sudah mati bagi dosa bukan berarti dosanya mati atau manusia lama kita sudah mati dalam pengertian itu bukan. Manusia lama kita masih hidup. Ya, manusia lama kita masih hidup. Tapi dulu manusia daging kita ini mendominasi, menguasai, mengontrol. Sekarang disalibkan, dia masih ingin minta perhatian saudara. Tapi keputusan untuk mentaati manusia lama atau menolak itu adalah kedaulatan saudara. Di dalam kuasa roh ini masih ada loh godaan ini, jangan pikir enggak ada. Ada. Makanya dunia ini membangkitkan yang daging, yang manusiawi, yang duniawi itu membangkitkan. Makanya suami istri yang tidak bertumbuh secara rohani, daging ketemu daging, saudaraku. Akhirnya apa? Setiap hari hanya masak daging itu sate. Tidak heran suami istri kolesterol tinggi dan akhirnya tensinya tinggi. Ini tensi rohani yang saya maksud. Ketaatan yang diperhati Tuhan seperti itu. Saudara ini coba buka Efesus pasal yang keempat ayat 24. Ini kalau dijelaskan agak susah, lebih mudah untuk saya berikan penerapannya. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Kristus, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia bagus sekali. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang telah diciptakan sepola dengan Allah, dengan tabiat yang benar, kudus, dan lurus. Ya. Mengapa saya tadi berhenti sebentar sambil mengingat? Jadi otak saya latih. Jadi saudara telah memiliki tabiat benar, kudus, dan lurus, dan murni. Lah, hiduplah seperti itu. Itu loh artinya ketaatan iman itu. Saudara bisa menangkap? Amin. Saudara semua orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dosamu telah dihapus, diampuni. Engkau ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Lah, mari kita akan lihat, itulah artinya saudara kasih ketaatan iman itu hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru. Ya, kita ini sekarang ini telah memiliki roh kita telah memiliki tabiat baru benar dan kudus. Tapi kalau saudara mengandalkan diri sendiri, buahnya adalah Galatia 5 ayat yang ke-19. Kedagingan yaitu dosa-dosa seksual, percabulan, kenajisan, pornografi yang seperti itu, perselisihan, iri hati, mementingkan diri sendiri. Penyembahan berhala dan bermacam-macam. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan dan setiap hari mengandalkan Tuhan, maka buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya teringat Paulus berkata pada jemaat di Kolose 3 ayat yang kelima, sebelumnya adalah kamu telah mati di dalam Kristus. Karena itu matikanlah dalam dirimu yang duniawi, yaitu percabulan, keinginan najis, hawa nafsu yang jahat atau keserakahan, marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, saling berdusta. Itu buang. Dulu itu waktu kita belum lahir baru, itu mengontrol kita, itu menjadi gaya hidup kita. Sekarang telah dipisahkan. Jadi sekarang pilihan di tangan saudara. Engkau akan mengekspresikan adalah kalian hidup mengasihi, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lah sekarang ada dua pilihan.
Ketika engkau memilih di dalam hidup dalam kuasa roh, engkau hidup ingin mengekspresikan kasih. Karena hidupku adalah Kristus, aku telah memiliki hati Kristus, maka kasih itu natural, alami. Ketika aku mulai menyimpan kepahitan kemarahan, itu rusak hidupku. Maka aku pilih mengasihi, memberkati, mendoakan, berbuat baik. Itu ada dalam pilihan saudara. Setiap hari kita dihadapkan pilihan. Iblis mencobai kita, mereka-reka yang jahat ingin menjatuhkan kita. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik, Tuhan ingin melatih iman kita. Jadi saudara setiap hari itu menghadapi godaan cobaan dosa. Ya. Tapi kita sebagai manusia baru, ketika kau bergantung pada Kristus, tahu identitas diri saudara. Engkau bertindak di atas identitas diri saudara. Kuasa Tuhan menopang. Jadi pentingnya care group itu di sini, saudara yang kasih ya. Saya diam-diam makin mengenali jemaat, makin takjub. Berapa hari yang lalu, saya piknik, saudara. Pikniknya apa? Touring. Naik sepeda motor ke Bandengan. Itu baru pertama kali saya naik sepeda motor yang paling jauh. Sebab paling-paling naik sepeda motor saya hanyalah beli lentok, soto, dan lain sebagainya. Sebab di sepeda motor saya ada tulisan, hati-hati mas, hati-hati mas. Itu saya tidak boleh, saya pakai sepeda karena terlalu sayang. Sayang boleh, terlalu sayang bahaya. Saleh boleh, terlalu saleh, itu juga bahaya, ekstrim. Sehingga saudara kasih, saya coba. Dan ada rombongan ini, pria-pria ini. Wah. Luar biasa, saya di depan ada, di belakang ada. Saya rasanya senang begitu ya. Saya lihat, mengenali Mas Pani, orang yang bertanggung jawab. Pak Bram ini, Mbak Evi bersyukur punya suami Mas Bram ini. Ternyata tanggung jawab, dipercaya anak-anak care group, ya, bertanggung jawab, luar biasa. Saya mengenali ya, Dik Tommy itu diam-diam ternyata pembalap muda. Si haleluya. Apalagi Daud. Itu kelihatannya kecil tapi pemberani itu. Ya haleluya. Saya lihat beberapa. Itu spontanitas. Kalau bisa nanti bersama-sama naik sepeda motor. Ya. Setiap minggu kumpulnya di gereja. Hari Minggu ke gereja. Ya, ini bukan eksklusif, bukan. Ini kebetulan spontanitas terjadi. Jadi jangan wah, Pak Petrus punya teman-teman yang khusus. Teman saya khusus adalah seluruh jemaat. Itu hanya membangun sebuah, mengekspresikan kasih karunia yang hidup dalam dunia yang real. Hanya sederhana itu. Jadi tidak ada satu jemaat pun yang istimewa. Semua istimewa. Tuhan menolong, memberkati. Hari ini sudah diberkati? Engkau sudah merdeka loh. Engkau sudah merdeka. Amin. Katakan dengan iman, saya sudah merdeka. Katakan sebelahmu, engkau juga sudah merdeka. Merdeka dari dosa, dari hukum Taurat, dari hukum dosa, hukum maut. Ada roh Tuhan, kurang apa lagi saudara kasih. Tapi engkau harus punya kemauan yang kuat. Tuhan minta bangkitkan Tuhan kemauanku yang kuat, kerinduanku yang kuat. Saya percaya. Visi misi gereja, kasih karunia membuat keluargaku bahagia akan tergenapi. Amin. 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 Saudara ingin rumah tanggamu bahagia? Amin. 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 Suami istri saling mencinta. Amin. Amin. Ya. Saya ingatkan lagi, cinta itu bukan adjektif, bukan kata sifat. Cinta itu verb, kata kerja. Jadi bapak-bapak, kalau engkau ingin bahagia, cintai istrimu. Lah tapi Pak, saya rasanya itu kok jengkel gitu. Itu hanya perasaan, itu bukan cinta, itu perasaan. Ketika engkau mencintai istrimu, engkau melakukan yang terbaik, perasaan cinta
sukacita itu datang dengan sendirinya. Katakan amin. Jika istri-istri engkau ketika, maksudku istri-istri itu ibu-ibu, tapi istri satu. Cintai suamimu, lakukan yang terbaik bagi suamimu. Perasaan cinta, perasaan sukacita itu akan mengalir. Kalau saya di kontak Dr. Yuniarti untuk besuk yang sakit, tidak selalu saya punya perasaan yang menggebu-gebu. Tapi saya hidup di atas pilihan karena saya kasih, saya bertindak. Kadang-kadang saya naik belum sampai simpang 7 aja, sukacita sudah mulai meluap-luap. Itulah sebabnya kalau engkau mengasihi Tuhan bukan diukur, wah saya merasaan saya, bukan. Engkau merasa kering, kalau engkau mengasihi Tuhan berikan yang terbaik bagi dia, hidupmu berubah. Dan hari ini saya bersyukur, anugerah Allah bekerja dengan luar biasa, dengan satu kerinduan, engkau mengalami kebahagiaan, kedamaian, sejahtera. Dan hari ini terakhir, semua kau dapatkan dari dalam hidupmu. Engkau tidak mencari di luar sana. Di dalam hidupmu ada sumber dan segala sumber. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Mari kita datang kepada Dia. Terimalah saudara biar makin diteguhkan imanmu oleh pengajaran-pengajaran dari mimbar. Engkau makin kokoh, makin teguh tentang identitas darumu. Saya ingin meyakinkan saudara tidak